resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Baru-baru ini bahasan mengenai resesi 2023 mulai ramai diperbincangkan. Hal ini salah satunya dipicu karena Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa tahun ini perekonomian sulit dan tahun depan dipastikan gelap. Resesi itu intinya ketika ekonomi sedang lesu, pendapatan negara, pendapatan perusahaan mengalami penurunan, PHK di mana-mana, sulit mendapatkan pekerjaan, dan tingkat kemiskinan yang meningkat. Nah, tentu saja ada beberapa indikator-indikator yang menjadi tolak ukur suatu negara dikatakan akan mengalami resesi ekonomi. Apa aja sih poin-poin dari indikator tersebut? Simak video berikut ini. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi negara yang lambat atau mengalami penurunan selama dalam 2 kuartal atau 6 bulan berturut-turut. Seperti yang diketahui, perkembangan ekonomi digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan baik buruknya kondisi perekonomian suatu negara. Dengan kata lain, jika negara tersebut mengalami pertumbuhan yang positif, maka kondisi ekonomi suatu negara dikatakan baik, dan berlaku juga sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi ini mengacu pada pendapatan nasional atau PDB dan juga GDP, yang merupakan total dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dikurangi nilai impor. Apabila pendapatan nasional suatu negara mengalami kemerosotan selama 6 bulan berturut-turut dari tahun ke tahun, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut mengalami resesi ekonomi. Nah, yang kedua adalah terjadinya inflasi atau deflasi yang berlebihan. Kenapa sih kok inflasi dan deflasi yang berlebihan menjadi tolak ukur negara mengalami resesi? Padahal inflasi dan deflasi sangat dibutuhkan dalam kepentingan tertentu. Namun, mengapa itu menjadi indikator dalam resesi? Inflasi maupun deflasi memang sangat berguna untuk alasan dan kepentingan tertentu. Namun, jika terlalu tinggi dikhawatirkan akan mempersulit kondisi ekonomi dari masyarakat. Inflasi tinggi berarti harga produksi dan komoditas menjadi mahal sehingga tidak mampu dijangkau oleh masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Kondisi perekonomian akan semakin parah jika kenaikan inflasi tersebut tidak diikuti dengan daya beli masyarakat yang tinggi. Selain inflasi, deflasi yang tinggi juga menyebabkan resesi ekonomi. Harga komoditas yang menurun serta drastis ternyata mampu mempengaruhi tingkat pendapatan dan laba perusahaan. Hingga pada akhirnya, perusahaan akan mengalami kerugian karena biaya produksi yang tidak tertutupi atau akibat dari harga jual yang ikut menurun. Nah, indikator yang ketiga adalah nilai impor yang lebih besar daripada nilai ekspor. Indonesia termasuk kategori negara yang lebih banyak impor atau ekspor ya? Aktivitas ekspor dan impor perlu dilakukan untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara internasional. Dengan adanya kegiatan ekspor impor barang, kebutuhan akan suatu produk di masing-masing negara akan terpenuhi dengan baik. Bagi negara yang kekurangan komoditas karena tidak mampu melakukan produksi sendiri, bisa memilih untuk mengimpor dari negara lain. Sementara bagi negara yang memiliki komoditas lebih, maka bisa melakukan ekspor ke negara lain yang membutuhkan. Namun, ternyata untuk kestabilan perekonomian negara, jangan sampai aktivitas impor lebih besar dibandingkan ekspor. Ini bisa beresiko defisit anggaran negara hingga akhirnya pendapatan nasional akan menurun. Buruknya lagi, negara akan mengalami resesi ekonomi. Nah, yang keempat adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Hubungannya sama resesi apa ya kira-kira? Pasti dalam benak teman-teman sekalian bertanya kenapa pengangguran termasuk indikator dari resesi. Nah, sumber daya manusia berupa tenaga kerja menjadi salah satu faktor dalam produksi yang memiliki peran penting dalam perekonomian bangsa. Apabila negara tidak mampu menciptakan atau menyediakan lapangan kerja bagi pekerja lokal, maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Nah, akibatnya teman-teman, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup cenderung rendah, sehingga memicu tindakan kriminal pada masing-masing anggota masyarakat. Negara yang tingkat penganggurannya tinggi bisa diindikasikan akan mengalami resesi dalam waktu dekat. Buruknya lagi, tidak ada yang bisa memprediksi akan hal ini. Nah, dan indikator yang kelima adalah adanya ketidakseimbangan antara produksi dan juga konsumsi.
Nantinya, apa sih impact yang akan diberikan kalau produksi dan konsumsi tidak seimbang? Keseimbangan antara produksi dan konsumsi menjadi dasar pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila negara mengalami ketidakseimbangan antara keduanya, maka bisa muncul permasalahan dalam siklus ekonomi yang berjalan. Jika jumlah produksi yang tinggi tidak diikuti dengan konsumsi yang tinggi pula, maka akan ada penumpukan stok barang produksi. Namun, jika konsumsi lebih banyak daripada jumlah produksi atau persediaan barang, maka kebutuhan masyarakat akan sulit untuk dipenuhi. Mau tidak mau, negara harus melakukan impor demi tercapainya keseimbangan itu. Tapi ternyata, hal ini justru akan berakibat pada penurunan keuntungan perusahaan yang akan melemahkan pasar modal. Laju pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2022. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dapat dilihat dari grafik tersebut, bahwa ekonomi Indonesia triwulan 1 pada tahun 2022 terhadap triwulan 1 pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,01% secara year on year. Selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan 2 pada tahun 2022 terhadap triwulan 2 pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,44% secara year on year. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan APBN kita mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2022 ini tercatat masih kuat dan tumbuh positif. Penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang positif adalah konsumsi rumah tangga yang meningkat tajam saat momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, di mana laju konsumsi rumah tangga menjadi motor utama mobilitas dan konsumsi saat Ramadan Idul Fitri tahun ini sangat meningkat. Dan selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan 3 pada tahun 2022 terhadap triwulan 3 pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72% secara year on year. Pada triwulan 3, dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,81%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,64%. Terdapat pernyataan dari Pak Margo Yuwono selaku Kepala Badan Pusat Statistik bahwa jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat di grafiknya, ya sejak triwulan 4 tahun 2021, ya ekonomi kita persisten tumbuh di atas 5%. Yang ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan menunjukkan semakin menguat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik di sana bahwa sektor penopang utama ekonomi Indonesia itu berasal dari industri, pertambangan, pertanian, perdagangan dan konstruksi. Itu adalah 4 sektor utama penopang ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dikatakan dapat mengalami resesi yang disebabkan oleh angka kemiskinan yang naik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal itu dapat terjadi. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat hal positif, yaitu pertumbuhan Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 naik sebesar 0,28%. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia periode Juli 2022 hingga September 2022 tumbuh sebesar 5,72% secara tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan saat ini lebih tinggi dari pertumbuhan pada kuartal 2 2022 yang sebesar 5,54% secara tahunan dan melampaui capaian pada kuartal yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,51% secara tahunan. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan bahwa produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 3 2022 tercatat 5.091,2 triliun, kemudian bila dilihat atas dasar harga konstan tercatat 42.976,8 triliun, bahkan pertumbuhan ekonomi selama 4 kuartal terakhir konsisten berada di atas 5% secara tahunan. Padahal, seperti kita ketahui akhir-akhir ini, gejolak ketidakpastian dunia masih tinggi. Namun, dalam dampak kedua mulai menjelaskan alasan di mana Indonesia dapat mengalami resesi. Resesi dunia nampaknya pasti akan terjadi di tahun 2023. Bahkan, bisa berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Sebabnya, Bank Sentral yang akan menahan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga hingga ke atas 5%, sementara BOE dan ECB di atas 4%.
Suku bunga tinggi berisiko membuat perekonomian mengalami kontraksi atau tumbuh secara negatif. Jika ditahan dalam waktu yang lama, tentunya kontraksi juga bisa berlangsung yang lama. Tetapi dikatakan pula, Indonesia memang masih jauh dari resesi, sebab perekonomian Indonesia masih kuat. OECD kembali memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan menjadi 4,7 atau year on year, dari sebelumnya 4,8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 oleh OECD yang mencapai 4,7% itu lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2023 yang mencapai 5,3% year on year. Walaupun dipangkas, proyeksi produk domestik bruto tersebut masih cukup tinggi. Tetapi bukan berarti Indonesia lepas dari masalah. Merosotnya ekonomi dunia sudah berdampak pada industri dalam negeri. Salah satunya tekstil dan produk tekstil atau TPT. Industri ini berorientasi ekspor, sehingga ketika perekonomian Indonesia gelap, permintaannya tentunya akan menurun. Serta suku bunga tinggi yang diterapkan membuat bunga kredit baik itu konsumsi, investasi, hingga modal kerja mengalami kenaikan. Investor yang selama ini mendanai startup mulai mengerem menyuntikkan modalnya. Lalu pada alasan yang ketiga, dapat dikatakan manfaat yang positif kembali karena tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 menurun di tengah risiko APBN akan terus menjadi shock abuse. Tingkat kemiskinan terus dalam tren menurun di tengah-tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat. Ini merupakan salah satu hal yang positif, mengindikasikan efektif dan perlu dilanjutkannya fungsi APBN sebagai peredam goncangan atau shock absorption. Meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan, angka kemiskinan Indonesia tetap dapat diturunkan. Studi Bank Dunia pada Juni 2022 menyebutkan bahwa kenaikan harga komoditas dalam negeri yang dipicu oleh pergerakan harga komoditas global diperkirakan akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,2 poin persentase. Perbaikan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 terjadi secara merata, baik di seluruh pulau di Indonesia maupun di tingkat pedesaan dan perkotaan. Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50%. Pada September 2021, 7,60%, Maret 2021, 7,89%, sementara itu, angka pendudukan miskin di pedesaan mengalami penurunan sebesar 12,29%, pada September 2021 yaitu sebesar 12,53%, dan Maret 2021 sebesar 13,10%. Sektor pertanian yang menyerap lebih banyak pekerja, serta produksi padi yang lebih tinggi pada awal tahun 2022 dibandingkan pada 2021, turut menopang perbaikan kondisi pendapatan di pedesaan. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio Gini sedikit meningkat dari semula 0,381 pada posisi September 2021 menjadi sebesar 0,384 pada Maret 2022. Kenaikan rasio Gini didorong oleh meningkatnya ketimpangan di perkotaan per Maret 2022 jadi 0,403 dari 0,398 pada September 2021. Sedangkan ketimpangan di pedesaan per Maret 2022 tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan September 2021 yaitu sebesar 0,314. Meskipun meningkat sangat tipis, mengacu pada Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Indonesia masuk ke dalam kategori ketimpangan yang rendah. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT juga mengalami perbaikan dari semula 6,49% pada Agustus 2021 menjadi sebesar 5,83% per Februari 2022. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk membangkitkan seluruh sektor usaha agar tidak jatuh ke dalam jurang resesi. Salah satu caranya adalah dengan cara mengalokasikan dana. Berdasarkan artikel CNN Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2020, pemerintah telah menganggarkan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 695,2 triliun.
yang akan dialokasikan ke sektor bansos sebesar 203,9 triliun, UMKM sebesar 123,46 triliun, insentif usaha sebesar 120,61 triliun, pemerintah daerah sebesar 106,11 triliun, kesehatan sebesar 87,55 triliun, dan pembiayaan korupsi sebesar 53,55 triliun. Desas-desus adanya resesi ekonomi yang akan dialami oleh Indonesia pada tahun 2023 kemungkinan kecil dapat terjadi. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Luhut Panjaitan pada Rakornas Investasi Rabu 30 November tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat cukup signifikan pada tahun 2023 dengan resiko koreksi ke bawah yang cukup besar. Suka tidak suka, Indonesia juga akan terkena dari dampaknya. Walaupun dampak yang terkena pada Indonesia ini tidak terlalu besar. Dapat disimpulkan berdasarkan informasi yang tertera dalam infografis yang telah kami buat. Dapat dikatakan bahwa Indonesia telah dapat bertahan dari resesi global yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan keinginan dan rencana dari Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Hal tersebut juga didukung dari data laju pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal ketiga yang telah tertera pada infografis yang telah kami buat. Namun, hal tersebut tidak boleh membuat kita lengah dalam menghadapi ancaman resesi.